Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Mula pertama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu kembali bersama kajian Al-Falah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini juga kita sudah hadir bersama kita yaitu Al-Ustadz Fadil Abdurrahman LC MPDI, dimana insya Allah nanti kita akan membahas satu tema yang cukup unik ya. Temanya yaitu pencuri kebaikan. Salawat serta salam tidak lupa semoga selalu tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Sobat Al-Falah dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari ini antum semua juga insya Allah bisa berpartisipasi nanti ya. Barangkali nanti ada yang mau ditanyakan atau bertanya, bisa nanti langsung bertanya, bisa diketik di kolom komentar. Insya Allah selama kajian ini masih berlangsung, nanti akan bisa ditanyakan langsung kepada Al-Ustadz berkaitan dengan apa yang tadi ditanyakan itu. Baik, langsung saja untuk menghemat waktu ya, kita berikan langsung saja kepada Al-Ustadz untuk memberikan jawabannya kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yanbaghi lil jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Haitsu qala azza min qail ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa bermuajahah walaupun hanya sebatas kajian online yang memang membatasi kita untuk bisa bertatap bermuajahah secara langsung untuk sekalian bersilaturahmi dan juga saling mengakrabkan kita di dalam ukhuwah Islamiyah. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi dan juga Rasul terakhir, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah dan bertemu nanti di akhirat bersama dengan Rasulullah SAW sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti dan istiqomah di jalannya. Baik, pada kesempatan hari ini tadi sempat dikatakan temanya unik. Uniknya apa ini, Pak? Baik. Kenapa dikatakan unik? Karena judulnya ini sangat menarik, pencuri kebaikan gitu. Di mana-mana namanya pencuri itu semuanya adalah salah dan buruk di mata masyarakat, baik secara akal nalar logika dan juga dari secara susunan bahasa. Cuman ada yang menarik di sini yang kenapa dikatakan uniknya, yaitu yang dimaksudkan sebagai pencuri kebaikan. Ada dua pembahasan yang mungkin akan kita bahas hari ini. Yang pertama, konotasi pencuri kebaikan adalah orang yang senantiasa menggali amal soleh di bulan suci Ramadan, yaitu mencuri atau maksudnya adalah kepada sesuatu yang
memotivasi dirinya untuk senantiasa meraih kebaikan sebanyak-banyaknya di kala bulan ini berlimpah semua pahala yang ada padanya. Mulai Allah menyebutkan syahrul ramadhana unzila fihil Qur'an. Allah turunkan di bulan Ramadan itu bulannya Al-Qur'an, dan di mana kita pun dianjurkan untuk senantiasa berinteraksi kepada Allah dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ini bisa berkonotasi bahwasanya kita akan mencuri kebaikan dari kemuliaan bulan ini. Gitu. Maka kita pun harus berusaha dengan maksud untuk memiliki motivasi yang tinggi untuk meraih kebaikan tersebut di bulan ini. Jangan sampai bahwasanya Ramadan ini sia-sia begitu saja dengan banyaknya tidur, banyaknya bermalas-malasan, akhirnya kita tidak sempat mendapatkan kebaikan dan kebaikan pun hilang. Enggak kita curi kebaikannya, itu yang menjadikan kerugian bagi kita. Dan di mana Ramadan ini, di mana kita harus benar-benar berusaha untuk mencurinya di waktu-waktu yang mustajabah, di mana Allah hadirkan di bulan Ramadan, yaitu dengan memberikan menderma sedekah dan juga berkata baik, dan juga hal-hal yang di mana nafsu kita terkontrol di bulan Ramadan ini. Maka inilah konotasi yang perlu kita perhatikan untuk segera mencuri kebaikan di bulan suci ini. Adapun konotasi negatif dari pencuri kebaikan di sini, ini yang menjadikan sebuah nakalnya yang tidak boleh kita ambil dari segala hal-hal yang berbau larangan. Di mana pencuri kebaikan di sini adalah orang yang senantiasa mengambil dosa orang lain dan memberikan kebaikannya kepada orang lain. Di antaranya orang-orang yang rela memberikan atau dicuri kebaikannya oleh orang lain dikarenakan perbuatan dosanya dari lisannya, yaitu hal yang sering kita temukan di masyarakat. Contohnya ghibah. Ghibah atau membicarakan keburukan aib saudaranya sendiri. Ini merupakan hal yang rugi, di mana kebaikan kita dicuri oleh orang lain. Jangan sampai Ramadan kita itu hancur dikarenakan kebaikan kita dicuri oleh orang lain. Ini rugi banget. Justru kita mendapatkan dosa dikarenakan hal-hal yang kita tidak sadari kita sudah melakukan perbuatan dosa. Terus yang kedua, fitnah. Ini membicarakan hal yang tidak ada pada orang lain, kita tambah-tambahin. Orang tidak melakukan perbuatan demikian, kita fitnah dia dengan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Ini hati-hati. Di bulan Ramadan ini, amalan kebaikan yang kita lakukan dicuri oleh orang lain. Orang yang kita fitnah, orang yang kita habis-habisi, bulan-bulani, kita bully, dan yang lainnya, itu merupakan salah satu kerugian yang dimana kebaikan kita dicuri oleh orang lain. Yang selanjutnya adalah namimah, mengadu domba. Kadang kita nggak sadar bahwasanya kita sudah tersudutkan dengan COVID-19 ini, dengan di karantinanya kita di rumahnya masing-masing, ditambah lagi lisan kita tidak terjaga, yang akhirnya kedengkian tumbuh dikarenakan adu domba, namimah. Ini namimah terjadi di media sosial. Di media sosial selalu berbagai materi dan juga saling berbantah-bantahan terhadap hal-hal yang sebenarnya mereka tidak memahami tentang ilmu usuluddin atau tentang berbagai macam tentang masalah ilmu-ilmu fikih. Ini pun bisa jadi kepada namimah, adu domba. Ini akan mengakibatkan pahala orang tersebut atau kebaikan orang tersebut dicuri oleh orang lain yang kita sengaja adu dombakan. Ini hati-hati di bulan suci Ramadan ini, walaupun yang dikatakan wasufilatil syaitan, dikuncinya syaitan, itu bukan berarti jin yang gak kasat mata, tapi nafsu kita Allah sengaja tahan makan dan minum dan mengontrol semuanya itu supaya nafsu kita yang terdorong oleh syaitan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makan dan minum. Itu yang dimaksud
sebagian para ulama tentang dikuncinya setan. Bukan penampakan yang dikunci, bukan yang jin-jin yang mengganggu manusia dikunci, tapi nafsu kita dikontrol untuk tidak melakukan hal yang berlebihan. Itu yang dimaksud di dalam hadis Rasulullah SAW. Karena nafsu mudah terdorong oleh setan melakukan hal-hal keburukan. Makanya ketika puasa ada orang yang melakukan keburukan dan mentransfer atau berani dicuri, mau dicuri kebaikannya oleh orang-orang yang tadi digibahi, tadi memfitnah, dan juga namimah, hati-hati, dia sudah dicuri, mengikhlaskan kebaikannya dicuri oleh orang lain. Seperti itu. Ini makanya di dalam bulan suci Ramadan di sini ada dua konteks yang harus kita perhatikan. Yang pertama, amalan kebaikan yang dimana kita berusaha untuk mencuri kebaikan, menggali dan mencari amal sebanyak-banyaknya. Bahkan di bulan Ramadan ini jangan sampai tertinggal pahala-pahala yang ada di dalam bulan Ramadan, keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, kita usahakan untuk mencuri kebaikannya di bulan Ramadan ini. Ada juga orang-orang yang senantiasa melepaskan diri, membuka pintu hatinya dan juga membuka amal solehnya untuk dicuri orang lain dikarenakan keteledoran dia di dalam melaksanakan amal soleh. Dia menggibah, dia namimah, dia menfitnah, dia membuka diri untuk kebaikannya diambil oleh orang lain dan dosa orang lain diambil untuknya. Maka inilah sebagai gambaran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-13, yauma yahmilu athqalahum wa athqala ma athqalihim wa la yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Nanti di akhirat kelak ada orang yang memikul beban dosanya dan memikul dosa orang-orang lain. Dikarenakan apa? Amma kanu yaftarun. Mereka selalu mengada-ngadakan baik itu lisan dan juga perbuatan mereka. Inilah yang perlu kita perhatikan agar supaya kebaikan kita tidak dicuri oleh orang lain dan akan senantiasa kita menjaga amal kebaikan kita untuk perbekalan kemaharibaan kita kelak nanti. Dan jangan sampai pula kita luput untuk menyia-nyiakan waktu untuk mencuri kebaikan keutamaan di bulan suci Ramadan di dalam ibadah-ibadah yang telah Allah turunkan keutamaannya untuk senantiasa kita ambil, kita motivasi untuk kita melakukannya untuk mensolehkan diri kita pribadi dan menuju kemahariban Allah dengan selamat. Seperti itu. Jadi hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam bulan suci Ramadan itu ya adalah bagaimana akhlak kita. Akhlak kita bisa terkontrol dengan baik dengan saum Ramadan. Kalau saum Ramadan akhlak kita tidak menjadi baik, ada yang salah dengan puasanya. Ada yang salah dengan materi-materi yang kita pelajari dari puasanya. Ada yang salah tentang bagaimana kita meniatkan puasa dan tujuan puasa kita seperti apa. Nah, ini perlu dimuhasabahi, perlu kita renungi bersama-sama sejauh mana kita di dalam mengontrol akhlak kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Pak. Masya Allah. Jadi kita perlu perbaikan untuk menjaga kebaikan kita supaya tidak dicuri oleh orang lain. Menjaga hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak dicuri kebaikannya oleh orang lain. Atau kita bisa mengambil kebaikan dari keutamaan-keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan ini. Itu. Tadi ada satu yang menarik ini Ustaz nih. Ya, taib. Tentang pencuri kebaikan berarti ada dua konotasi Konotasi, negatif ya. dan positif ya. Tapi bukan corona ini ya jemaah. Ya. Masya Allah. Kalau positif takut juga. Iya. Kalau positif corona ya. Kita physical distancing. Aduh. Tadi ada dua keterangan lah. Nah, saya tertarik dengan keterangan yang berkonotasi negatif. Tadi disebutkan ghibah gitu kan. Kita ghibah maka pahala kita nanti akan dicuri oleh orang yang kita ghibahi. Nah, lalu bagaimana nih kita yang sudah pernah menggibahi seseorang itu yang harus kita lakukan untuk menebus kesalahan kita? Nah, itu gimana itu Ustaz? Bagi yang pelaku gibahnya itu. Jadi pelaku gibah mau bertobat gitu. Begitu. Ya, syarat taubat itu kan yang pertama, tidak mengulangi apa yang diutarakannya, tidak mengulangi perbuatan dosanya. Terus juga insaf dari perbuatan tersebut, tidak mendekatinya dan juga memperbaiki dirinya. Jadi itu untuk syarat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Syarat yang keempat ditambahkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu dosa yang berhubungan dengan manusia. Jadi contoh, seandainya kita melakukan gibah, kita mau tobat dengan apa yang kita gibahi, maka kita setelah tobat kepada Allah, tobat kepada manusia yang telah pernah kita gibahi. Gitu. Tapi sebagian para ulama, kalau seandainya mengungkapkan apa yang dilakukannya dari perbuatan gibahnya tersebut bisa menghancurkan ukhuwah. Jadi orang yang digibahinya nggak tahu bahwasanya dia tak pernah digibahi. Kalau seandainya mengungkapkan bahwasanya dia telah melakukan penggibahan terhadap saudaranya yang dia tidak mengetahuinya, maka kalau seandainya mengutarakan perkara dosa tersebut bisa hancur retak ukhuwah, maka tobatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Jika kalau seandainya dengan ungkapan tersebut, ungkapan pengakuan tersebut menambah tenang dan ukhuwah Islam malah menjalin erat, justru malah itu dianjurkan seperti itu. Dan itu tidak ada beban nanti kita di dalam beramal soleh seperti itu. Tapi kalau tidak salah ada penambahan juga ketika kita sudah menjelek-jelekan orang lain, salah satu taubatnya itu dengan membagus-baguskan namanya gitu Ustaz. Itu benar nggak Ustaz yang seperti itu? Sebagai penebus dosa lah. Sebenarnya nggak seperti itu juga sih sebenarnya. Memujinya berlebihan dan yang lainnya tidak seperti itu. Karena kan yang dimaksud dengan gibah itu adalah membuka keburukan, aib seseorang. Dengan menebusnya, memujinya dan memberikannya, itu sebenarnya tidak mesti harus seperti itu. Harus artinya berlawanan dengan apa yang digibahi. Artinya dia menggibahi, membuka keburukannya, setelah dia tobat, dia langsung memujinya. Pujian pun disertai dengan tidak meninggikan hati seseorang untuk menjadi kibar, sombong, tinggi hati dan yang lainnya. Makanya para sahabat ketika mereka dipuji, mereka selalu memberikan sebuah isyarat dengan melemparkannya dengan pasir. Bisa jadi yang memujinya itu adalah syaitan, supaya menggoda hatinya untuk lebih tinggi hati dan besar kepala. Seperti itu. Ya, makanya ketika kita sudah bertobat dari gibah, maka hal yang mungkin bisa dijalani adalah ya kita kita memperbaiki ibadah kita dan mengontrol lisan kita supaya tidak berbicara selepas tidak lepas mungkin. Artinya dikontrol gitu. Kalau orang Sunda bilang tuh tidak sompral. Gitu. Baik. Nah, tadi Ustadz sedikit menyinggung tentang akhlak gitu ya. Jadi kita tetap kembalinya kepada akhlak gitu ya. Nah, dalam konteks realita ini, dalam kehidupan kita itu banyak sekali mungkin orang-orang yang secara keilmuan itu sudah Masya Allah lah, oke lah gitu, tinggi. Tapi kalau dilihat dari akhlaknya justru kurang lah gitu Ustadz. Bahkan kalau ngomong kadang-kadang suka, kalau orang sini bilang nyelekit gitu loh. Jadi nggak peduli dengan perasaan orang lain gitu. Tapi secara keilmuan dia bagus, secara keilmuan dia tinggi gitu. Tapi akhlaknya kurang. Itu bagaimana kalau seperti itu Ustaz? Ya. Jadi gini. Ini harus oper-oper ya. Di sini aja. Di sini di tengah ya. Nah, jadi gini. Di dalam hadis Rasulullah SAW telah memberikan sebuah isyarat. Di dalam hadis Rasulullah SAW telah memberikan sebuah wejangan di mana Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina baina khamsin sadaid. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu ada 5 yang akan menguji di dalam aktivitas kehidupannya, aktivitas keimanannya. Yang pertama adalah al-mu'minun yahsaduhu, orang mukmin yang dengki. Yang dengki. Ya, coba bayangkan, kita mau beriman, mau berukhuwah dengan keimanan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaini. Nah, ternyata bagian daripada penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu, luruskanlah di antara saudara muslim, saudara mukmin yang berselisih. Padahal di penggalan ayat dijelaskan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu ikhwah. Dalam hadis Rasulullah SAW justru ini menunjukkan, menggambarkan kepada kita di dalam framing kehidupan kita akan hadir seorang al-mu'minun yahsadu, orang yang beriman
tapi dia punya penyakit hati. Gitu. Iya sih, dia orangnya berilmu, tapi kok nggak bisa berkontrol ya dalam bahasanya. Ini yang menjadikan sebuah batu ujian di dalam kita berkeyakinan kepada Allah. Ternyata ini ujiannya. Di tengah-tengah kaum mukminin pun kita selalu digoda dengan kedengkian, gitu. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tajassasu wala tahassadu, jangan kamu cari keburukan orang lain, jangan kamu saling mendengki. Tapi diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, gitu. Wahai orang-orang yang beriman. Ayat yang lain mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaum minal qaum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling mencela antara kaum satu dengan kaum yang lain, saling menghina, gitu. Ini diawali dengan orang yang beriman. Makanya dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, ada 5 perkara yang akan menjadikan dada kita tuh sempit, menyesakkan dada ketika kita mau beriman dengan iman yang benar. Kita dihadirkan, diujikan dengan al-mu'minun yahsaduhu. Gitu. Makanya ini yang menjadikan sebuah polemik utama di dalam kaum muslimin tersendiri adalah ketika mereka beriman, mereka lupa thamaratul ilman atau hasil daripada keimanan mereka itu adalah di khuluqil akhlak, yaitu apa? Mulianya akhlak. Jadi Rasulullah SAW diutus itu adalah liutamima makarimal akhlak, yaitu menyempurnakan akhlak manusia. Jadi kalau ada orang yang beriman, akhlaknya kurang baik, ada yang salah dengan keimanannya. Dia beriman tapi dia suka mengganggu kaum muslimin, tidak akrab dengan tetangga. Justru yang paling uniknya itu adalah satu pengajian yang tidak akur, gitu. Saling sikut-sikutan tentang masalah ikhtilaf, perbedaan pandangan. Ustadz ini, ustadz sana, berbeda otak, berbeda kepala. Akhirnya mereka menjadi saling sikut-sikutan. Bahkan ada bahasan istilah tahzir mentahzir, bid'ah membid'ah. Ini di kalangan kaum muslimin. Ini sangat menyedihkan sekali. Bahkan dikatakan Rasulullah SAW dengan 4 yang sisanya seperti al-munafiku yabghuduhu, orang munafik yang membenci. Kita sudah dihadapkan dengan orang mukmin yang mendengki. Yang kedua al-munafiku al-yabghuduhu, ya orang munafik yang framingnya atau gambarannya seorang muslim, tapi dia justru malah membenci. Jadi kita ini dalam beriman kepada Allah, ujiannya betul-betul bertubi-tubi, ya harus sabar. Jangan sampai kita terlepas dari kesabaran, ketaatan kepada Allah, terganggu dengan sifat karakter manusia yang selalu merongrong keimanan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Sabar ketika mendapati ujian manusia, bahkan di hadapan orang-orang mukmin sendiri, gitu. Terus yang ketiga adalah setelah munafik yang membenci kaum muslimin, kaum mukminin, di situ al-kafiru yaqtuluhu, orang kafir yang memerangi. Mukmin yang dengki, munafik yang benci, al-kafiru yaqtuluhu, orang kafir yang memerangi. Ini kenapa kata Rasulullah SAW, orang yang beriman di akhir zaman itu bagaikan dia memegang bara api, dan bahkan diberitakan kalau seandainya kita di akhir zaman harus menggigit sunnah dengan gigi yang sangat kuat sekali. Artinya betul-betul zaman ini akan menjadi fitnah bagi orang-orang yang beriman. Terus yang keempat adalah an-nafsu. Asyaitanu yudilluhu, setan yang menyesatkan. Setan yang gak kasat mata justru menyesatkan. Hari ini ketika kita bicara tentang iman kepada Allah, ada sebagian orang justru malah mencari-cari bagaimana keimanannya kepada jin dengan penampakan dan yang lainnya. Akhirnya iman kepada malaikat itu terpinggirkan dikarenakan jin yang senantiasa menampakkan rupanya dengan penampakan kuntilanak dan yang lainnya. Akhirnya lebih percaya ada jin dibandingkan malaikat. Ini yang unik sebenarnya. Ini akhlak yang tidak terpatri kepada keimanan akhir zaman hari ini, yang memang hari ini tabu sebenarnya keimanan yang dibahas di dalam pembahasan kajian Islam hari ini. Terus yang terakhir adalah an-nafsu zanaizuhu, nafsu yang mengekang. Segala kebutuhan itu harus dipenuhi. Ya, karena apa? Nafsu yang tidak pernah puas.
Ya, inilah ujian. Makanya ketika bicara tentang masalah akhlak dan berbicara tentang bagaimana karakter orang mukmin, ya itulah yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW kita jumpai hari ini. Orang yang kelihatannya beriman, kelihatannya dia alim dalam keimanannya, namun tidak bisa mengontrol akhlaknya untuk tidak menyakiti saudaranya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang beriman itu saudara, fa asluhu baina akhwaini. Luruskanlah kalau seandainya ada yang salah. Nah, gitu. Tugas kita yang mungkin yang meluruskan gitu. Cuma nanti ujian-ujian yang lain seperti orang munafik, orang kafir, ya itu memang harus sabar kita menjalannya. Mudah-mudahan kita istiqomah gitu. Amin. Terus gini Ustaz, ketika di antara kita itu pernah melakukan satu kesalahan, nah kita ini ingin meminta maaf kepada seseorang misalkan, memiliki masalah dengan seseorang. Nah, apakah cukup dengan kita meminta maaf saja, dalam artian ketika kita datang sana sekali nih minta maaf, ternyata nggak dimaafin, ayo udah terserah lah, yang penting saya udah minta maaf gitu. Nah, apa cukup seperti itu saja atau memang kita harus benar-benar datang lagi meminta keridhaan gitu dari dirinya, atau cukup sekali saja sebagai syarat sajalah gitu? Ya sebenarnya ketika kita mengutarakan permintaan maaf itu sebenarnya sudah niatan baik. Ketika permintaan baik kita itu ditolak, berarti kebaikan kita pun tidak bersambut kepadanya. Dia justru malah memilih untuk lebih menyimpan kebencian, dendam dan perasaan kesumat yang tidak ada habis-habisnya, karena memang memaafkan itu adalah perkara amalan yang kecil, amalan yang ya istilahnya berat di hati manusia, tapi timbangannya berat juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya Rasulullah SAW pun ketika berdarah-darah terus juga ya memar sana memar sini ketika mendakwakan Islam, yang hari ini kita merasakan Islam sampai takbiratul ihram itu kan atas dasar Rasulullah SAW. Beliau itu pemaaf orangnya. Bahkan ketika kita bicara tentang masalah doa Lailatul Qadar, Bapak hafal nggak? Ya, tolong diajarkan biar jamaah juga. Maksudnya buat saya sendiri juga. Ya, itu tentang permintaan maaf gitu. Yaitu kita mengikhlaskan setiap kesalahan yang sudah masuk ke hati kita dan itu menjadikan sebagai beban untuk kita taat kepada Allah dengan susah berat meninggalkan kebencian itu, ya kita maafkan, ikhlaskan itu. Makanya kenapa kita dituntut untuk banyak-banyak beristighfar gitu. Nah, ada satu hal yang menarik Ustaz tentang memaafkan itu. Saya pernah membaca dalam sebuah riwayat tentang Al-Wahsy kalau tidak salah ya, yang pembunuh pamannya Rasulullah SAW itu. Sampai akhirnya beliau kan masuk Islam. Nah, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Namun ketika itu Rasulullah SAW menerima keislamannya dan Rasul mengatakan bahwa mulai hari ini jangan engkau tampakkan lagi wajahmu di hadapan mukaku. Nah, sehingga ketika Al-Wahsy mendengar itu sedih ada gitu. Tapi karena itu adalah perintah dari Rasulullah SAW, akhirnya ya sudahlah. Sampai Rasulullah SAW wafat tidak pernah menampakkan. Ada beberapa penafsiran dari situ. Apakah Rasul juga menyimpan perasaan bagaimana gitu kepada Al-Wahsy sehingga tidak sampai boleh memperlihatkan wajahnya? Bisa dijelaskan nih Ustaz, gimana itu? Ya, yang pertama mungkin wallahu ta'ala alam bahwa kisah tersebut apa benar demikian, saya belum mempelajari hal tersebut. Tapi yang jelas Rasulullah SAW sebelum dari riwayat yang saya temui bahwasanya sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah pernah berwasiat, siapa di antara kalian yang pernah terzalimi, siapa yang di antara kalian yang pernah terzalimi atau pernah ada kata-kata dari Rasulullah yang pernah menyakitkan hati, silahkan gitu. Ini artinya Rasulullah SAW membuka diri. Di sini kan harusnya ketemu benang merahnya. Rasulullah membuka diri kepada siapa saja, termasuk kepada Al-Wahsy. Begitupun pula Al-Wahsy pun harusnya membuka diri terhadap apa yang diucapkan yang pertama dari Rasulullah SAW, supaya yaitu tadi pintu maaf terbuka. Gitu. Dan Rasulullah SAW pun tidak mau meninggalkan dunia ini dengan membawa satu beban yang belum terselesaikan.
Ya, ini yang menjadikan sebuah alur benang merah yang harus kita bedah. Di sini memang perlu diketahui bahwasanya memaafkan itu perkara yang paling berat sebenarnya. Apalagi bicara tentang bagaimana perlakuan manusia yang menyakitkan terhadap kita, dihinakan, dizalimi, ditipu dan yang lainnya ya. Paling tidak Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyayangi kepada orang-orang yang memaafkan. Gitu. Terus Allah Subhanahu wa taala pun benar-benar meluaskan ampunannya kepada orang yang senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan kalimat qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu. Jangan berputus asa. Berputus asa itu hal yang sifatnya itu mujmal, umum. Jangan berputus asa terhadap rahmat Allah, kasih sayang Allah dan ampunan Allah. Kalau manusia nggak bisa memaafkan, Allah ada Allah yang bisa memaafkan. Artinya ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Artinya Allah yang memutarbalikkan hati. Jadi kalau seandainya ada kebencian, ada kedendaman yang belum terselesaikan, itu urusannya sampai liang lahat. Adapun kita lebih baik memaafkan diri kita sekalipun kita punya salah kepada orang lain dan kita meminta maaf kepada orang lain tidak menyambutnya. Seperti itu. Dan itu lebih mendamaikan hati kita. Memaafkan diri itu lebih baik dibandingkan kita membebani orang lain untuk memaafkan diri kita. Yang jelas kita sudah meminta maaf, kita sudah menyebutkan kesalahan kita. Dan inilah yang merupakan daripada pencuri kebaikan gitu. Ya, jadi pencuri kebaikan itu antara tarik menarik, siapa yang lebih mencuri perhatian dulu nih gitu. Kita nggak tahu siapa yang lebih ikhlas. Kita tidak memahami siapa yang lebih ridho terhadap hati kita. Ya, gitu. Karena bicara hati berarti kita bicara tentang keridhaan Allah gitu. Hati manusia siapa yang bisa tahu? Ya, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya menyamakan hati manusia dan mengetahui hati manusia hal yang mustahil kita ketahui. Artinya hati Bapak dengan hati saya nggak mungkin sama. Bapak mikirin apa? Hati Bapak lagi ngerasain apa? Deg-degan kah lihat saya? Boleh ada getaran-getaran cinta? Aduh, jangan. Saya juga normal. Ya kan kita nggak tahu, makanya Bapak juga berusaha untuk menolak saya supaya, ayo Pak, lah suka sama saya lah gitu. Nggak mungkin saya paksa kan? Nah itu yang nggak mungkin gitu. Sama kameramen aja. Bapak mau? Seperti itu. Jadi ya kita nggak bisa memaksakan. Hati manusia itu adalah milik Allah. Manusia itu cuma merasakan benci, senang, sakit gitu aja. Sakit, bahaya, sedih gitu aja. Itu berputar di antara itu. Makanya tidak mungkin hati manusia itu senang terus, ketawa terus, gila sudah. Nggak mungkin. Kalau ada orang yang meminta, ya Allah kenapa sedih terus, nangis terus. Nggak mungkin sedih terus. Ya orang paling kalau sedih terus ya udah gila dia. Di rumah sakit jiwa. Orang ketawa terus ya gila juga. Makanya Allah hadirkan bahagia, putarkan hatinya. Supaya kita bisa merasakan bagaimana aroma rasa kehidupan itu. Ada manisnya, ada pahitnya gitu. Ada sedihnya, ada bahagianya gitu. Mungkin terakhir nih Ustaz. Memaafkan itu kan tadi suatu amalan yang besar tapi juga berat ya. Ketika kita mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah-ceramah agama yang menenteramkan hati, menenteramkan jiwa sehingga sudahlah. Tenang ya. Orang-orang yang melakukan kesalahan kepada saya. Jadi begitulah awal. Tapi ketika kita bertemu dengan orang yang bermasalah dengan kita, timbul lagi perasaan, aduh kok jengkel banget ya lihat muka itu. Nah itu gimana Ustaz? Saya tuh mencoba untuk memaafkan, tapi ketika melihat wajahnya tuh timbul lagi perasaan nggak suka itu. Gimana Ustaz menangkap hal itu? Ya itulah waswas syaitan. Syaitan itu kan mengganggu gitu. Mengganggu keikhlasan seseorang gitu. Ketika kita sudah melupakan kesalahan orang lain, syaitan itu berusaha untuk membuka luka lama. Tahu nggak sih dia gitu, dulunya pernah selengkat kamu di masjid, sarung kamu dipelorotin, ya, itu semua dibuka lagi sama setan itu. Jadi membuka luka lama, padahal kita sudah melupakan masa lalu. Benar. Gitu. Ya itulah waswas setan minal jinnati wan nas, seperti itu. Makanya ketika kita melihat saudara kita yang dulu pernah melakukan keburukan kepada kita, kita maafkan, terus juga ada terbesit lagi, beristighfar, astagfirullah, atau ta'awud gitu. Ta'awud.
supaya kita memang betul-betul ya terhindar dari was-was setannya seperti itu. Berarti emang Kalau misalkan benci berlebihan gitu, mangkel sampai nangis lihat orang tersebut, itu perlu diruqyah, Pak. Masya Allah. Ada nggak nih jamaah yang seperti ini? Aduh, Masya Allah. Kalau ada atau sampai pingsan itu ya itu betul-betul udah memuncak gitu. Rasanya ya. Mungkin sudah saking tidak kuat nahan perasaan sakit hati yang Betul. Ya kalau ya anehnya kalau sudah mengikhlaskan terus dia kumat lagi bencinya, ya itu perlu penenangan lah. Ketenangan lagi, mencari suasana hati yang memang perlu ditenangkan gitu. Sebetulnya boleh nggak Ustaz, kalau kita sedang bermasalah, aduh saya ingin seperti tadi kan saya butuh ketenangan dulu, udahlah selama beberapa hari ini tolonglah jangan ketemu dulu kayak tadi, jangan ketemu. Barangkali ketika saya tidak melihatnya hati tenang, dia pun mungkin sama gitu, tenang juga gitu kan ketika tidak. Nah, sebetulnya boleh nggak seperti itu tuh? Dalam syariat Islam itu disebut dengan hijr. Oh, bisa berarti ya? Iya. Tapi hijr itu tergantung kesalahan yang dilakukan. Seperti salah satu sahabat yang salah mengeksekusi gitu, dieksekusi setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dihukumi kalau tidak salah 40 hari atau tidak diajak bicara oleh kaum muslimin. Tidak diajak bicara. Itu seakan-akan hatinya hampa banget. Di ketika Rasulullah mengajak bicaranya itu seakan-akan dia sudah mendapatkan keberkahan, untung yang begitu besar. Ini sakit hati sekali. Itu namanya hijr. Nah, orang yang melakukan kesalahan kepada kita, mungkin kesalahannya tidak bisa memaafkan, di dalam syariat disebut dengan hijr 3 hari gitu. Tidak lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari tidak tegur sapa, sebagian ulama mengatakan dia sudah dosa melantarkan saudaranya gitu. Makanya harus diluruskan kembali gitu. Makanya itu yang makanya para sahabat itu kalau dia bertikai tidak lebih dari 3 hari. Setelah 3 hari ngomong lagi, sapa lagi, tegur sapa lagi. Gitu. Berarti intinya kedua-duanya harus ada perubahan kalau seperti Iya, harus ada mediasi dong. Makanya kan fa aslihu baina akhwaini. Dulu itu kan Rasulullah sebagai sebagai guru dan sekaligus mediasi pertikaian para sahabat. Gitu. Di antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengahinya. Menengahinya. Iya, menjadi juru adil lah gitu. Maaf, saya memang nggak lulus ejaan. Iya, Rasulullah jadi juru adilnya untuk mendamaikan para sahabat, karena memang kaum muslimin itu perlu disatukan. Makanya aneh kalau ada orang yang mengatasnamakan ahli sunnah wal jamaah justru hobinya menceraikan gitu, memutuskan silaturahmi dan yang lainnya dalam konsepsi manhajnya ya. Itulah yang perlu kita perhatikan nanti. Jadi kalau sekarang penggantinya Rasul siapa? Kalau dulu kan ada Rasul. Ya warasatul anbiya, pewaris nabi, ya para dai, para khutbah, para penceramah, para orang-orang alim ulama itu yang jadi orang-orang yang harusnya mereka sudah siap untuk bisa menyatukan kaum muslimin gitu. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Pencerahannya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Amin. Bincang sore hari ini sembari menunggu waktu berbuka puasa ya. Iya. Alhamdulillah belum batal Ustaz ya? Alhamdulillah belum. Nanti maghrib bentar lagi. Sabar Ustaz ya. Alhamdulillah. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita laksanakan pada kehidupan kita sehari-hari. Yang paling pertama adalah bagaimana kita bisa menjaga hati kita, membersihkan hati kita. Kalau Agim bilang, jagalah hati ya, jangan kau nodai gitu Ustaz ya. Akhirnya mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.